Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Iin Ainas. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Selamat bejo mulyo dunia akhirat, amin. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku, dan buat kalian yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan kalau aku upload video terbaru. Di era modern seperti sekarang ini, memberikan hukuman kepada anak di bawah umur bisa menjadikan sebuah dilema. Jika diberi hukuman berat, maka akan dianggap tak beretika. Namun, jika tak dihukum, si anak juga tidak bisa belajar dari kesalahan. Nah, hal ini berbeda di masa lalu. Asal salah atau dianggap salah, seorang anak bisa dihukum seberat-beratnya. Bahkan, jika memang memungkinkan dilakukan hukuman mati, pengadilan akan tetap melakukannya. Berikut ini adalah beberapa anak yang dihukum mati di masa lalu. Mereka dianggap melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga hukuman mati adalah jalan satu-satunya yang bisa diambil untuk memberi pelajaran. Sempat aku baca tadi, bahkan ada yang dihukum gantung di usia 7 tahun. Kasihan sekali ya guys. Yang pertama, ada seorang anak yang bernama Giovanni dari kota Giovanni, Italia. Sekitar abad ke-12 di Italia, Giovanni yang saat itu masih berusia 15 tahun dituduh telah melakukan praktek hubungan sesama jenis dan bahkan dituduh melakukan ritual hubungan badan secara berkelanjutan. Pada saat itu, perilaku LGBT dianggap tidak wajar dan meresahkan. Warga yang gerah akhirnya mengeksekusi Giovanni dengan cara yang mengerikan. Dia ditelanjangi lalu diarak keliling kota. Setelah itu dia dikebiri lalu tubuhnya ditimpa setrika panas hingga meninggal di tempat. Versi lain mengatakan setelah Giovanni dikebiri, kemaluannya ditusuk timah panas. Ngeri. Kisah Justine Jr. ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung skip ke bagian berikutnya ya. Kisah Justine Jr. adalah salah satu bukti bagaimana masalah rasial begitu mengakar di masyarakat Amerika Serikat hingga membuat seorang anak tidak berdosa berakhir di kursi listrik. Jadi pada 16 Juni 1944, Justine, seorang anak berkulit hitam yang baru berusia 14 tahun, harus menjalani eksekusi mati dengan menggunakan kursi listrik. Stinney ditetapkan bersalah setelah dituduh membunuh dua bocah perempuan kulit putih bernama Betty June Binnicker dan Mary Emma Thames. Kedua gadis kecil ini masing-masing berumur 8 dan 11 tahun. Atas tuduhan ini, Stinney langsung diciduk dan diadili tanpa ada pendampingan. Semua hakim dalam persidangan yang saat itu dilakukan oleh orang-orang berkulit putih menyetujui untuk mengeksekusi mati dengan sengatan listrik. Ironisnya, pada 17 Desember 2014, setelah 70 tahun kematian Stinney ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dianggap sebagai korban rasis kulit putih saat itu. Jauh sebelum kasus Justine, Amerika Serikat juga menyimpan kisah bagaimana pengadilan di New London, Connecticut mampu menggantung seorang anak yatim berusia 12 tahun bernama Hannah Oquist pada 20 Desember 1786 silam. Hannah Oquist sendiri merupakan gadis asal suku Pequot di Amerika yang memiliki kulit coklat. Di usia yang masih muda, ibu Hannah ini mengirimnya untuk bekerja di rumah sebuah keluarga kulit putih di Inggris. Saat itu, Hannah dijatuhi hukuman mati karena dituduh menghilangkan nyawa Eunice Boles, putri petani kaya yang berusia 6 tahun setelah mereka bertengkar hanya karena berebut buah stroberi. Hanya dalam waktu singkat, Hannah diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dalam eksekusi, dia digantung dengan cara dua orang menariknya dari belakang, mirip seperti katrol yang sedang digunakan untuk menarik benda berat.
Kisah Hannah sendiri menjadi menyedihkan lantaran di balik pengakuannya sebagai pembunuh Unix, dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dengan latar belakang kehidupan yang sangat memprihatinkan. Ditambah lagi identitasnya sebagai pelayan bukan kulit putih turut menyulitkan hidupnya saat itu. Menurut para sejarawan modern, bentuk kriminal Hannah itu pun lebih disebabkan oleh faktor gangguan mental akibat kehidupan yang sulit yang dialami oleh anak seumur Hannah. Ya bayangkan saja ya, umur 12 tahun saat masih waktunya bermain-main tapi nasib harus memaksanya menjadi seorang pembantu. Nasib Virginia Christian, seorang pelayan berkulit hitam, harus berakhir di kursi listrik setelah ia mengaku telah memasukkan handuk ke tenggorokan majikannya, Ida Bellot, hingga tewas. Aksi kriminal tersebut bermula dari insiden pertengkaran antara Virginia dan Bellot. Bellot menuduh pelayannya tersebut telah mencuri liontin emas dan sebuah rok. Perkelahian pun tidak terhindarkan, dan saat Virginia memukul dahi Bellot dengan gagang sapu, majikannya tersebut lantas berteriak kencang hingga Virginia refleks memasukkan handuk sampai ke tenggorokan majikannya itu hingga tewas. Saat itu Virginia pun mengaku tidak berniat membunuh Bellot. Namun sayangnya saat itu larangan hukuman mati bagi terpidana di bawah umur 17 tahun tidak berlaku bagi kaum kulit hitam. Dan akhirnya pada pagi hari 16 Agustus 1912 atau 5 bulan setelah kejadian pembunuhan tersebut, Virginia menjadi perempuan pertama dan terakhir yang mendapatkan eksekusi mati di negara bagian Virginia. Padahal sehari sebelum dieksekusi mati, Virginia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Peristiwa ini terjadi di Inggris sekitar awal abad ke-8 Masehi. Hanya karena mencuri sebuah roti yang nilainya tidak seberapa, dua anak kecil miskin, Michael dan Anne Hammond, harus menerima hukuman yang mengerikan. Mereka yang saat itu baru berusia 7 dan 11 tahun harus menerima hukuman digantung di depan umum. Tak ada seorang pun yang berani menyelamatkannya karena hukum sudah berlaku bahwa para pencuri akan dihukum mati, tidak peduli apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Kejam. Kasihan. Mary adalah seorang budak kulit hitam yang dieksekusi pada tahun 1838. Sebelum kejadian mengerikan terjadi, dia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap anak kecil berumur 2 tahun. Anak berkulit putih yang telah dibunuhnya itu adalah anak dari tuan yang telah membeli Mary dari pedagang. Hakim yang mengamati persidangan akhirnya memutuskan Mary memang bersalah. Alasannya, tak seharusnya seorang budak membunuh anak dari tuannya. Apapun yang terjadi, budak harus menurut dengan tuan yang telah membeli hidupnya. Mary pun digantung di depan umum dan disaksikan banyak orang. Hukum Inggris di tahun 1545 berisi tentang hukuman mati bagi siapa saja yang telah berumur 7 tahun. Saat itu Alice telah berumur 11 tahun sehingga dia harus rela digantung bersama tawanan dewasa lainnya di sebuah pohon dengan disaksikan oleh banyak orang. Tapi satu hal yang membuat kematian Alice menjadi janggal, yaitu karena kasus yang menyebabkan Alice dihukum mati tidaklah jelas. Banyak yang percaya jika dia mendadak dieksekusi saja tanpa tahu apa salahnya. Ngeri sekali ya, di masa lalu siapa saja bisa menemui ajal tanpa perlu pembuktian melakukan kesalahan apa-apa. Fortune Ferguson masih berusia 13 tahun ketika pengadilan Florida menyetrumnya hingga tewas pada tahun 1927. Saat itu, Ferguson dihukum mati setelah mendapatkan dakwaan atas kasus pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Meskipun tidak banyak yang diketahui dari kasus ini, tetapi beberapa pihak menganggap bahwa vonis hukuman yang diterima Ferguson adalah salah satu contoh ketimpangan keadilan bagi warga
berketurunan Afrika Amerika pada kala itu. Dengan umur 13 tahun, Ferguson pun disebut-sebut menjadi orang termuda Amerika Serikat yang pernah mendapatkan eksekusi mati di abad ke-20. Yang terakhir yaitu ada Joe Parsons. Dan hampir sama dengan nasib Fortune Ferguson, Joe Parsons harus menerima hukuman mati karena dituduh memperkosa dan membunuh seorang anak berusia 8 tahun di wilayah Bath, Georgia. Dari berbagai laporan, eksekusi gantung Joe bahkan didukung oleh ayahnya sendiri karena ayahnya menganggap tindakan anaknya ini adalah sebuah tindakan yang brutal. Meskipun tidak banyak detail terkait dengan kasus Joe, tetapi yang jelas bocah ini dihukum mati pada 24 September 1915, yaitu ketika usianya baru 13 tahun. Ironisnya, catatan menunjukkan bahwa saat digantung, Joe hanya berbobot sekitar 65 pon atau 29,4 kg. Bagaimana menurut kalian mengenai eksekusi mati kepada anak-anak seperti yang udah aku ceritakan di atas? Mengerikan sekali bukan? Memang sih anak-anak itu melakukan kesalahan, tapi bukannya akan lebih baik jika hukumannya tidak membuat si anak mati, apalagi jika anak itu masih berumur di bawah 15 tahun. Bahkan sangat miris sekali ada yang masih berusia 7 tahun tapi digantung. Serius, anak seusia segitu belum tahu apa-apa tapi harus mengalami akhir hidup yang sangat-sangat mengerikan. Coba aku ingin tahu pendapat kalian bagaimana seharusnya memberi hukuman pada anak-anak di bawah umur seperti ini. Oke guys, itu tadi video dari aku hari ini. Semoga bisa membuat hari kalian menyenangkan dan makin membuat kalian semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.